Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 31 Oktober 2020, bersama Pastor Anton Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 31 Oktober pada Pekan Biasa yang ke-30. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Semoga inspirasi sabda-Mu hari ini menjiwai perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Allah yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema pokok yang mau ditampilkan dalam Injil hari ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan lawan dari kata kesombongan. Seringkali kita mendengar bahwa banyak orang yang memegahkan diri atas prestasi yang dibuatnya, atau mungkin kita juga sering membuat hal itu. Maka tidak jarang kita mendengarkan kalimat seperti ini, hanya aku yang bisa, atau kalimat kalau bukan karena aku semua tidak akan terjadi, saya yang paling berperan, saya yang paling jago. Atau kata lain yang merendahkan orang lain seperti, dia bisa apa sih? Dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak jago seperti saya. Kita mungkin salah seorang yang pernah mengungkapkan kata-kata ini untuk menunjukkan kesombongan akan kemampuan, jabatan, dan peran kita. Dalam Injil hari ini, Yesus sebenarnya mau mengkritik kesombongan atau keangkuhan orang-orang yang mementingkan jabatan dan peranannya dalam masyarakat. Dikisahkan bahwa suatu saat Yesus diundang oleh seorang pemimpin Farisi. Tentu saja bukan seorang diri saja Yesus yang diundang, tetapi rupanya perjamuan makan itu diadakan dengan mengundang banyak orang. Nah, sebagai pemimpin Yahudi, orang ini punya banyak kolega, koneksi yang cukup besar, dan ia berpengaruh dalam sistem masyarakat Yahudi. Maka wajarlah yang datang itu adalah orang-orang yang terpandang dan menduduki jabatan tertentu dalam sistem sosial masyarakat Yahudi. Bisa kita bayangkan juga bahwa mungkin pada saat itu terjadi kekacauan karena para tamu undangan itu merasa punya hak untuk menduduki tempat terhormat dalam undangan itu. Melihat situasi inilah, maka Yesus mulai mengajarkan tentang kerendahan hati. Yesus mengajarkan yang justru kebalikan dari apa yang ditampilkan oleh tamu-tamu terhormat tadi.
Yesus mengatakan, jangan duduk di tempat terhormat dulu jika kamu diundang. Duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin kalau kamu duduk di tempat terhormat, mungkin ada yang lebih terhormat daripada kamu. Maka kamu akan malu kalau kamu diminta untuk meninggalkan tempat itu. Duduk di tempat paling terhormat, dan mungkin orang tuan rumah itu akan datang dan mengatakan, saudara, duduklah di sana. Nah, Yesus mau mengatakan bahwa kehormatan itu bukan didapatkan dari kesombongan akan prestasi, jabatan, dan peran, tetapi justru didapatkan dari kerendahan hati. Apa yang Yesus ajarkan pada hari ini juga sebenarnya merupakan teguran keras bagi kita semua. Seringkali kita berbuat sesuatu untuk mendapatkan pujian, sanjungan, dan penghargaan. Seringkali kita menampilkan banyak kebaikan kita untuk mendapatkan penghormatan dan pengakuan dari orang lain. Yesus justru mengajarkan bahwa dalam berbuat, carilah tempat yang paling rendah. Jangan menampilkan pekerjaanmu dengan motivasi dipuji, disanjung, dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yesus mau menampilkan para umatnya, pendengarnya, untuk berusaha rendah hati. Berusahalah berkarya dengan sebaik mungkin, tetapi selalu dibingkai dalam kerendahan hati. Dan semoga karena itu kita saatnya nanti digolongkan dalam kelompok-kelompok yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Injil-Mu hari ini mengajarkan kami untuk semakin rendah hati. Buatlah kami ya Tuhan untuk semakin memahami bahwa keinginan-Mu adalah membuat kami rendah hati, tidak menampilkan kesombongan kami, tetapi semakin rendah hati di hadapan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semoga saudara sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Lotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.